Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak. Katanya, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus!" Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Shalom menjua-jua jemaat sektor 3 yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada PJJ online kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu yang tak terhingga bagi kehidupan kami di tengah-tengah kesibukan kami saat ini. Kami datang bersekutu bersama di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dalam PJJ online kami malam hari ini. Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh meneguhkan dan memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan pada PJJ online kita minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 29 dan mengangkat tema kembangkan usaha si Mehuli. Teks kita berkisah tentang perjalanan Paulus dalam pemberitaan Injilnya menuju ke Yerusalem dan melewati Makedonia dan Akhaya. Tapi pada saat itu di Efesus terjadi sebuah keributan, terjadi huru-hara karena seorang pengusaha perak yang bernama Demetrius yang pekerjaan dan usahanya adalah membuat patung-patung di dalam kuil Dewi Artemis, mendapatkan penghasilan dari pembuatan patung-patung itu. Dia mengumpulkan pekerja-pekerjanya, dia mengumpulkan banyak orang untuk melakukan protes terhadap Paulus dan pengajarannya. Dan teks ini diceritakan bagaimana dia mengumpulkan orang banyak itu, pekerja-pekerjanya itu, dan berkata kepada mereka bahwa kemakmuran mereka, kemakmuran perusahaannya itu tergantung dari patung-patung yang mereka buat. Dan ini terancam bangkrut. Ini terancam membahayakan perusahaan karena khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Paulus. Pada ayat yang ke-26, Demetrius berkata,
kamu melihat sendiri dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Demetrius di sini mengangkat isu yang sangat sensitif, mengangkat isu sara, mengangkat isu agama, dilemparkannya kepada orang banyak sehingga mengamuklah orang-orang Efesus, para penyembah Dewi Artemis. Dan apa yang mereka lakukan? Menyeret teman sepelayanan Paulus, Gaius dan Aristarkus. Itu kita bisa baca pada ayat yang ke-27. Menghasut orang banyak dan mengatakan bahwa khotbah Paulus ini sudah menghina Dewi Artemis sebagai dewi yang besar yang disembah oleh orang-orang Efesus. Dan tidak hanya oleh orang Efesus, tapi oleh orang-orang Asia dan juga bahkan terkenal sampai ke seluruh dunia. Dan Demetrius mengatakan bahwa Dewi Artemis akan kehilangan kebesarannya sebagai dewi. Padahal kalau kita melihat latar belakangnya tadi, motivasi awalnya adalah bagaimana Demetrius ingin mempertahankan usahanya, ingin mempertahankan bisnisnya, dan itu dia lakukan dengan cara menghasut orang banyak. Kalau orang percaya bahwa patung-patung dalam kuil Dewi Artemis bukan dewa yang patut disembah, maka alamat tidak laku lagi patung-patung yang akan mereka tempah dan mereka buat. Di balik isu yang dilemparkan Demetrius, isu seakan-akan mempertahankan iman kepercayaan orang Efesus, tapi sesungguhnya isu ekonomi yang menjadi pemicunya. Demetrius menjadi provokator untuk keuntungan bisnisnya, untuk memperjuangkan usahanya. Tapi justru dia mengangkat dan melempar isu agama. Karena itu isu yang paling gampang sekali memicu dan menghasut banyak orang. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari teks ini. Hati-hati terhadap hasutan para provokator. Biasanya provokator mengompori orang lain ketika dia merasa keuntungan terganggu. Ketika dia merasa kepentingannya terganggu. Ingat kasus Ahok, seolah-olah isu agama tapi sesungguhnya di belakangnya ada banyak kepentingan-kepentingan orang-orang yang mengejar keuntungan dan bisnisnya terganggu karena kebijakan-kebijakan Ahok. Hari ini kita belajar. Jangan gampang terhasut. Adili provokasi. Terus gelah kita ikut panas, res gampang terpancing. Belajar dari renungan kita malam hari ini. Pelajari lebih manjar-anjar. Gelah, siteh, mengambil langkah dan mengambil keputusan. Dan poin yang kedua yang kita renungkan, sebagaimana tema kita pada PJJ kita minggu ini. Kembangkan usaha si Mehuli. Kita diajak untuk menjalankan bisnis, usaha yang benar dan mempertahankannya juga dengan cara yang benar. Kalau kita melihat Demetrius, dia membuka usaha sebagai pengusaha perak yang membuat patung-patung dalam kuil Dewi Artemis. Tapi ketika usahanya terancam, maka dia menghalalkan segala cara untuk bisa mempertahankan bisnisnya dan mempertahankan usahanya. Ingat akan pergumulan seorang jemaat yang harus
masuk ke penjara, ditangkap polisi karena menjual miras secara ilegal tanpa izin. Suaminya masuk penjara dan istrinya menangis. Dan ketika ditanyakan, karena selama ini usahanya di depan kedai kelontong, tapi ternyata di belakang ada berkerat-kerat minuman keras tanpa izin. Ya, lalu saya tanyakan, kenapa engkau tahu ini usaha yang tidak punya izin, usaha yang ilegal, tapi kenapa dikerjakan? Dan alasannya karena untungnya lebih besar dan untungnya lebih banyak. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengejar kekayaan akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Tema kita hari ini, kembangkan usaha si mehuli. Walau banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai pelaku usaha, sebagai pelaku bisnis, tapi firman Tuhan hari ini mau menegur dan mengingatkan kita untuk tetaplah berbisnis dengan benar. Dan kembangkan usaha yang benar. Dan kembangkan jugalah secara benar dan jujur. Jangan kembangkan usaha yang kita sendiri tahu tidak Tuhan perkenankan. Dan hari ini, mari jalani dengan cara yang benar. Mari lakukan pekerjaan kita, apapun usaha dan pekerjaan kita. Lakukanlah, kembangkanlah yang sesuai dengan Tuhan perkenankan. Dan lakukan juga dengan cara yang jujur dan benar. Bukan dengan menipu dan sebagainya. Demi keuntungan dan keberhasilan yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar bagi kita. Karena Allah sumber segala berkat itu akan memberkati usaha yang dijalankan dengan sungguh benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberi perenungan bagi kami untuk sanggup menjalani kehidupan pekerjaan dan usaha kami, menjalankan usaha kami dan mengembangkan usaha kami, usaha yang benar menurut Tuhan, sehingga Allah sang sumber berkat itulah yang akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami diingatkan untuk tidak seperti Demetrius yang demi mempertahankan usaha bisnisnya, dia melakukan segala cara dan dia menghasut orang banyak. Ajar kami untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, sehingga berkat Tuhan sungguh menjadi berkat bukan kutuk bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Sesuai dengan pengelayasi Modramen yang sudah memungkinkan kita untuk melaksanakan perjamuan kudus dan sesuai dengan keputusan Majelis Jemaat Runggun Jakarta Pusat, maka perjamuan kudus secara live streaming akan dilaksanakan pada minggu depan 14 Juni 2020. Dan karena itu izinkan kami di sini untuk memberikan penjelasan kepada setiap kita sebagai upaya sosialisasi akan pelaksanaan perjamuan kudus ini dan sekaligus juga menjadi persiapan bagi kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada minggu depan. Dan sebagaimana yang sudah kami berikan dan sudah diinfokan kepada seluruh WA grup PJJ, kami akan memulai dengan penjelasan apakah sakramen itu. Sakramen adalah tanda nyata, mohon slide-nya. Sakramen adalah tanda nyata yang dipakai Allah dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus melalui gerejanya untuk menyatakan keselamatan dari Allah dan kehidupan baru di dalam Allah telah terwujud. Dan sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum atau mysterion dalam bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang tersembunyi kini tersingkap. Dan karena itu yang terpenting dalam sakramen adalah bukan pada apa yang dilihat, tetapi pada makna yang terkandung di dalamnya. Dan di GBKP berdasarkan Tata Gereja pasal 28, maka GBKP mengakui ada dua jenis sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptisan kudus, yaitu baptisan kudus dewasa dan baptisan kudus anak-anak, dan juga perjamuan kudus yang sekurang-kurangnya dilakukan 4 kali dalam setahun. Dan menurut Yohanes Calvin, sakramen itu bukan sekedar simbol, tapi dengan makan dan minum roti dan anggur perjamuan, maka umat dapat menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu yang utama bukan roti atau anggurnya, melainkan makna spiritual di mana kita semua umat yang mengikuti perjamuan kudus itu makan dan minum secara rohani, spiritual communion, menyatu dengan Kristus yang telah berkorban. Dan kalau pertanyaannya apakah perjamuan kudus secara live streaming dimungkinkan, maka kita berangkat dari sebuah keyakinan bahwa Roh Kudus adalah Allah dan Dia adalah omnipresent, maha hadir. Karena itu persekutuan orang percaya di dalam roh tidak akan dapat dibatasi oleh tempat. Dan karenanya maka perjamuan kudus tidak bisa dibatasi oleh gedung gereja, dan praktek perjamuan kudus ini juga sudah sejak gereja mula-mula, sejak jemaat mula-mula sudah dilakukan di rumah-rumah. Bagaimana jemaat mula-mula memecah-mecah roti bersama-sama bersekutu di rumah-rumah. Jadi dengan demikian dimungkinkan perjamuan kudus dilakukan di rumah-rumah, terlebih dalam menyikapi situasi COVID-19 ini yang belum memungkinkan bagi kita untuk bersekutu di gereja Tuhan. Dan bagaimana seharusnya sikap kita? Sosialisasi ini sekaligus penjelasan ini adalah untuk mempersiapkan kita juga mengikuti perjamuan kudus minggu depan dengan sikap yang benar tentunya dan pemahaman yang benar tentang perjamuan kudus. Sekalipun kita lakukan di rumah secara live streaming, bukan berarti kita bisa melakukan perjamuan kudus ini dengan sembarangan, tanpa aturan dan tidak menjaga kekusukannya, karena makna perjamuan tidak mengalami perubahan sekalipun kita melakukannya di rumah. Dan seluruh umat
tentu kiranya semua kita tetap sadar bahwa kita sedang beribadah menghadap hadirat Tuhan, dan kita menikmati perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dengan dipimpin oleh pelayan sakramen, dalam hal ini pendeta yang tertahbis, sehingga ketika kita mengikuti perjamuan kudus ini, sekalipun di rumah, maka harus kita lakukan dengan sikap yang hormat. Karena Rasul Paulus berkata, jika kita datang ke meja Tuhan dengan sikap yang tidak layak, maka kita berdosa di hadapannya. Dan karena itu kami mengajak semua kita untuk mempersiapkan diri menghadapi meja perjamuan pada minggu depan dengan sikap yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan perjamuan kudus kita. Dan umat yang terlibat dalam perjamuan kudus harusnya menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga harusnya juga sanggup menyatu dengan sesama. Perjamuan kudus tidak hanya membuat kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, tapi juga menyatu dengan sesama kita. Karena mustahillah kita bisa menyatu dengan Kristus yang sudah berkorban bagi kita jika kita tidak menyatu dengan sesama kita. Dan tidak layaklah kita menikmati tubuh dan darah Kristus di meja perjamuan jika kita belum berdamai dan bersatu dengan sesama kita. Karena itu dalam masa persiapan ini, maka mari kita persiapkan diri. Karena itu di liturgi GBKP nanti akan ada kesempatan menguji diri kita masing-masing sebelum kita menerima perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus secara live streaming tidak bertentangan dengan Alkitab dan teologi GBKP, namun kita harus menyadari bahwa ini bukan model yang ideal, karena persekutuan secara fisik, koinonia secara ragawi tetap menjadi hal yang penting. Dan sakramen perjamuan kudus harus dilaksanakan dalam konteks ibadah, karena harus dilakukan juga dengan pemberitaan firman sebagai sebuah kesatuan yang utuh, dan ini sesuai dengan pemahaman liturgi GBKP. Demikian penjelasan tentang makna dan pengertian perjamuan kudus. Sekalipun kita lakukan secara live streaming, kiranya kita dapat memaknainya dengan bersama-sama menghadap meja Tuhan dan dengan sikap yang hormat. Dan bagaimana teknis pelaksanaannya? Kita masuk ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan perjamuan kudus secara live streaming ini. Roti dan anggur perjamuan sebagaimana kesepakatan dalam sidang majelis jemaat, maka disediakan secara mandiri oleh keluarga masing-masing. Jadi seluruh jemaat dimohon untuk telah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan untuk hari Minggu depan. Dan jika tidak dapat mengusahakan hosti dan anggur, maka dapat menggantinya dengan roti tawar atau biskuit, dan anggur bisa diganti dengan sirup, teh, atau air putih. Ini sesuai dengan dokumentasi rekomendasi gereja-gereja sedunia yang memungkinkan kita untuk mengganti materi atau bahan perjamuan kudus. Sebab kesakralan dan berkat dari perjamuan kudus bukan terletak pada materinya, bukan terletak pada roti dan anggurnya, tapi pada penghayatan iman kita akan penebusan Kristus melalui tubuh dan darahnya yang tercurah. Dan kami memohon agar setiap jemaat telah mempersiapkan roti yang ditaruh di piring atau nampan, dan anggur dituang pada sloki atau gelas kecil, sudah disiapkan di meja 30 menit sebelum ibadah dimulai, agar pada
waktunya pelaksanaan nanti, maka roti dan anggur ini sudah sungguh-sungguh siap sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus. Dan sesuai dengan aturan dan pemahaman gereja kita, yang bisa mengikuti perjamuan kudus adalah anggota jemaat yang sudah dewasa dan sudah menerima CD. Karena itu anak-anak KKR dan yang sedang belajar katekisasi, juga yang sedang dalam pengembalaan khusus, belum diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Dan bagaimana, kapan roti perjamuan itu akan dimakan dan anggur diminum? Pada saat ini tidak asing karena sesuai dengan liturgi kita selama ini, pada saat pelayan sakramen atau pendeta yang melayankan perjamuan ini nanti berkata, ambillah, maka salah satu orang tua, bapak atau ibu, dia yang akan membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus ini. Dan ketika pelayan firman mengajak seluruh kita melalui liturgi, makanlah atau minumlah, maka disitulah kita bersama-sama secara serentak memakan dan meminum roti dan anggur perjamuan. Demikian saya pikir penjelasan baik secara teologis maupun secara teknis. Kiranya dengan penjelasan ini kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.